rizkinya oleh Allah untuk semakin lebih baik, dan semoga diberikan oleh Allah juga rizki dalam istiqomah, dan semoga dengan itu Allah baikkan keadaan kita dunia, agama maupun akhirat. Diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmu, keluarga dan keturunannya. Amin ya robbal alamin. Materi hari ini tentang apa? Riba sama utang. Jadi, karena riba sama utang permasalahannya berat, maka makannya enak. Maksudnya itu hiburan. Kalau udah urusan utang kan berat ya. Satu-satunya ayat yang paling panjang tuh ayat utang. Betul nggak Ibu? Lihat di Quran, satu mushaf halaman itu khusus tentang utang. Tambah lagi 2 baris di halaman selanjutnya itu khusus tentang hutang. Karena memang utang itu panjang, jelimet ya Bu ya, Bapak ya. Tetapi pertama saya kuatkan kepada saya sendiri dan kepada kita semua, mohonlah kepada Allah untuk tidak berhutang ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin berikhtiar dengan usaha kita, dengan tekad kita seraya doa kita, kita terhindar dari hutang. Karena hutang itu salah satu yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Coba antara dosa dan hutang Rasulullah gabungkan bahasanya. Berarti memang potensi-potensi kesalahan pada hutang itu bisa menyebabkan dosa dan kesalahan. Dan ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa untuk memohon dari 8 hal. 6 hal itu dari faktor internal, 2 hal itu dari faktor eksternal, hutang dan teror atau keburukan orang. Nah, kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang harus kita berlindung diri terhadapnya, itu berarti memang sesuatu yang penting. Maka tadi saya kuatkan, berikhtiarlah untuk tidak berhutang. Ya, berikhtiarlah untuk tidak berhutang. Ini kira-kira di sini banyak yang hutang apa banyak yang bersih dari hutang? Banyak yang hutang. Terpaksa. Kan idealnya usahakan tidak menghutang. Loh, kalau misalnya ada kebutuhan, idealnya hindari. Sebab coba Bapak Ibu ya, Rasulullah sendiri yang ngomong, orang itu kalau punya hutang sering bohong, sering menyalahi janji. Betul nggak? Itu yang ngomong Rasulullah. Kalau ngutang di kantor malah langsung potong gaji ya, nggak bisa ngomong-ngomong gitu udah. Tapi biasanya memang orang yang berhutang gitu kan, sering bohong, sering ingkar janji. Bahkan ada dosa yang tidak diampuni walaupun seseorang itu mati syahid. Orang yang mati syahid soalnya dosanya diampuni, berbagai dosa, kecuali dosa hutang.
Sampai-sampai seseorang yang mati syahid kemudian terdengar kabarnya oleh Rasulullah dia punya hutang, Rasulullah sendiri nggak mau nyolatin. Ya, itu berarti hutang itu memang konsekuensinya besar. Tetapi kalaupun dibutuhkan, Islam tidak melarang. Hukum hutang itu asalnya adalah mubah, boleh-boleh aja. Kayak kita makan, kayak kita minum tuh boleh-boleh aja, Bapak Ibu ya. Bahkan bisa wajib kalau misalnya mungkin kita berhutang karena untuk kebutuhan yang primer darurat, itu bisa wajib. Dan yang kita yang menghutangi juga bisa berhukum wajib karena ini sesuatu yang genting. Dan hutang juga bisa berhukum haram kalau kita ngutangin orang untuk berbuat maksiat. Ini gue hutang ini untuk apa? Untuk tambah itu apa namanya? Deposit. Apa? Judi online. Itu jangan ya Bapak Ibu ya. Nih gue hutang ini buat mabok-mabok lu sama teman-teman. Jangan. Itu jadi hutangnya menjadi haram. Dan hutang itu muamalah. Mau berhutang sama sesama muslim sama non muslim sama. Hukumnya sama. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu ya panjang ya penjelasan tentang masalah hutang. Karena memang sesuatu yang perlu dipentingkan di dalam muamalah. Maka oleh karena itu kepada siapa saja yang berhutang secara umum bersifatlah amanah. Bersifatlah amanah. Bagi yang menghutangi secara umum landasannya adalah saling tolong menolong, bukan usaha. Bukan usaha. Karena bab hutang itu bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa. Landasannya. Maka Allah katakan kepada kita bagi orang yang menghutangi, ya Bapak Ibu ya, falakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu orang yang menghutangi udah uang pokoknya saja. Bagi yang menghutangi, la tazlimuna wa la tudlamun. Kamu ketika menghutangi orang, ambil aja uang pokoknya, kamu nggak berbuat dolim. Sebab kalau kamu melebihkan dari uang pokok, berarti kamu sudah berlaku dosa. Dan kamu nggak didolimin. Kenapa? Karena ketika kamu menghutangi 1 juta, kamu ambil lagi 1 juta hakmu itu, maka pahala didapat. Bapak Ibu, halo? Ini nggak ada suara, banyak utang ini. Jadi perhatiannya luar biasa gitu. Jangan-jangan gua nih, jangan-jangan gua. Loh. Ngutang misalnya janji tanggal 5, ketemu tanggal 5 bayar, itu udah dapat pahala tuh orang yang ngutang itu ya. Apalagi kalau misalnya orang yang berhutang minta lagi, apa namanya itu? Apa? Bukan minta utang, minta apa? Tempo 2 minggu lagi ya. Oh itu Bapak Ibu, kalau kita ikhlasin tuh, jujur ya, pahalanya nambah, bukan hanya dapat kebaikan loh. Ya, itu termasuk golongan yang nanti akan diberikan oleh Allah naungan di hari kiamat. Terbaik untuk orang yang berutang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besok minta Ustaz Budi gampang. Dan setiap diundur 1 hari kebaikannya berlipat ganda. Ngutangnya 1 juta, undur sehari 1 juta kebaikan. Ngutangnya mundur seminggu, ya dikali kebaikan itu. Jadi orang yang berhutang kemudian orang yang
orang yang ngutangin kemudian orang yang berhutang minta undur, itu ternyata pahalanya berlipat ganda. Apalagi kalau ngikhlasin, enak dalil untuk orang yang berhutang maksudnya. Kalau diikhlasin, surga didapat. Misalnya Pak Sudiono ngutangin Pak Hadian 10 juta. Pak, aku dengar kabarnya Pak Sudiono ngerti Pak. Lah Pak Sudiono, Pak Hadian, saya ikhlasin aja 10 juta. Itu surga. Dengan 10 juta Pak Sudiono surga. Di rumah piring lempar-lemparan. Kita sih dapat surga, di rumah neraka sama istri lempar-lemparan piring. Apalagi kalau udah ngerti ini gajian kemana ini. Tapi emang benar, orang yang melunasi hutang, menghalalkan hutang seseorang yang berhutang, maka jaminannya adalah syurga. Nah, bagi orang yang berhutang, ini dalilnya nih. Bagi orang yang berhutang tahu diri, ya, harus punya semangat cepat membayar utang sebelum jatuh tempo, lebih bagus. Jatuh temponya tanggal 5, sebelum tanggal 5 bayar, itu lebih bagus. Kalau misalnya sampai tanggal 5 nggak terjadi itu pembayaran, ya minta izin, jangan belaga pilon, ya, jangan belaga pilon. Konfirmasi, jangan di WA kagak jawab, itu kan padahal GPS-nya kelihatan di rumah doang nih, gitu. Harus konfirmasi, kalau jangan belaga pilon, gentle lah. Waktu kita ngutang tuh gentle. Lo mohon maaf Pak, orang yang nggak biasa ngutang itu kalau ngomong tuh gemeteran loh. Tapi orang yang biasa utang, gentlenya luar biasa. Maka ketika membayar itu harus cek, ketika nanti ada sesuatu yang terjadi sehingga pembayaran menjadi macet, gentle juga bilang. Soal urusan kita disemprot diapain? Ya resiko. Konfirmasi di WA nggak dijawab, centang 1, toto ganti nomor, ya kan? Tidak rumah dan punya niat benar-benar untuk bayar tuh dalilnya untuk orang yang berhutang. Kenapa? Karena siapa saja orang yang diberikan hutang, kemudian dia berniat untuk membayarnya, maka Allah membayarnya. Kalau punya niat. Tapi kalau dia niat hutang tapi untuk tidak membayarnya atau untuk mendolimi orang yang menghutangi, yang juga Allah akan menghancurkan hartanya. Maka sejauh yang saya ketahui secara fakta Bapak Ibu, orang yang sering berhutang itu susah hidupnya. Betul nggak? Betul nggak? Yang ngegampangin hutang, ya. Nah, jadi ada beberapa adab sebelum ke ini ya, bab yang kedua ya. Beberapa adab untuk orang yang ngutangin. Saya sampaikan aja ya. Yang pertama, ayakuna ikhlason lillahi ta'ala, orang yang ngutangin ikhlas karena Allah. Ya, landasannya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau nggak salah itu kalau suka di TikTok atau di snap video tuh ciri orang yang mau kaya tuh satu, ada orang yang datang utang. Tuh, tahu datang tuh ngutang. Padahal selama 5 tahun nggak ada ribanya tuh orang. Datang ke rumah ngutang doang. Ada kucing datang ke rumah minta makan, tuh tandanya kita insya Allah tuh rezekinya Bapak Ibu ya lagi lancar tuh. Jadi landasannya karena Allah, bukan usaha. Ya, minjem 1 juta balik 1,5 juta. Di mana tuh Pak Sudiono? Di kantor apa di rumah? Kalau usaha minjem 1 juta balik 1,5 juta. Tapi kalau landasannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya udah kamu nolong. Yang kedua, laisal qardu an yuhlika.
aqidatahu wa dinah. Dan kalau kita ngutangin juga harus selektif. Jangan sampai kita ngutangin orang, mohon maaf nih ya, ini adab ya. Orang ini kalau kita pinjemin malah nanti berlaku maksiat. Kayak tadi tuh pinjem utang buat judi online. Jangan. Itu. Atau mohon maaf, kita ngerti nih orang ini sering berutang, orang bermasalah dalam berutang. Kita pinjemin lagi, itu samanya aja ngedukung dia untuk berbuat kesalahan. Itu juga harus kita lihat siapa yang berhutang. Karena orang yang ngutang itu capek biasanya. Itu enggak Bapak Ibu? Orang yang ngutangin capek nagih. Kadang galakan yang ngutang daripada yang ngutangnya. Betul ya? Aduh, pengalaman. Makanya saya kalau ngutangin orang lihat-lihat benar, karena capek. Masa kalau marah-marah, Pak Ustadz marah-marah. Kemarin medalil katanya, kalau mundur-mundur enak. Kan gak enak kita Pak. Mau ngedalil apa lagi kita? Kita didalilin sama orang, udahlah samina waton aja jawaban saya. Paling dalam hati diem aja gitu kan ya. Apalagi kalau istri dibilang, udah bayar belum tuh? Aduh, udah tambah puyeng lagi kita tuh. Aduh ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah ta'ala, jika sekiranya orang yang berhutang minta ditangguhkan, ya berlakulah arif pada waktu itu. Maka insya Allah faedahnya besar seperti yang sudah dijelaskan. Jika sekiranya tadi juga mau menyelesaikan atau menghalalkan hutangnya, itu lebih baik. Malah jadi sedekah yang besar tuh Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, jangan mengharapkan tambahan, apalagi tambahannya sudah diakatkan dari awal. Kalau tambahannya sudah diakatkan dari awal, itu namanya riba. Bukan hanya tambahan uang loh. Hutangin ya, setiap hari anak lu gua antar ke sekolah, itu dia jadi riba. Iya, bukan hanya uang Pak. Nggak apa-apa nih gue utangin, ntar gue mau 1 juta, ntar lu gratis WP-nya dari rumah gue. Itu udah jatuh. Jadi bukan hanya 1 juta balik 1,5 juta, bukan. Maka Imam Abu Hanifah ketika bertamu dengan orang yang berhutang, dia nggak mau masuk rumahnya, padahal di luar rumahnya panas. Gitu, dia nggak mau masuk ke halaman rumahnya yang ada aub-aubannya, karena dia khawatir aub-aubannya menjadi garansi dari tambahan utang. Dia nggak mau. Jadi bukan hanya uang tambah uang, bukan, pelayanan apapun segala macam udah gratifikasi lah kalau bahasa kita ya. Kira-kira ibu bapak kalau utangnya gimana? Ikhlas ya. Tapi kalau tambahan itu tidak diakatkan dan dikasih secara sukarela dari yang ngutang, ambil. Tuh, utang 1 juta, tahu bawa 1 juta, gitu kan? Kopi mah kecil Pak. Ayam ricis, wis. Apa nih Pak? Iya, terima kasih. Wih, kenapa nggak lebih dari itu? Boleh Bapak Ibu ya, jangan ditolak. Kadang orang itu, apalagi orang Indonesia ya, sikap baiknya itu kelihatan sikapnya ya, 1 juta kemudian ngasih ya, gitu. Kalau misalnya nggak ngasih apa-apa, ya udah, memang kita landasannya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung-hitung nabung aja lah. Kalau bahasa saya sih nabung, duit aman gitu ya. Itu pahala lancar. Yang selanjutnya, kalau bisa, kalau hutang itu memang besar, ini yang sering terjadi permasalahan di kemudian hari, Bapak Ibu ya, jika hutang itu memang besar dan menurut kita itu adalah besar, harus ada saksi. Ya,
jangan gampangan, walaupun itu sohib, besti. Sekarang besti, besok bisa benci, ya kan? Nah, perlu ada bukti. Karena suatu saat nanti ketika nanti kita mengklaim orang itu punya hutang dan kita tidak ada bukti, nggak bisa Pak kita mengklaim Bapak Ibu. Udah pernah dibahas kan dulu tuh bab dakwah. Kalau orang yang berhutang mengklaim seseorang punya hutang kepadanya tetapi tidak membawakan bukti bayana, maka tidak diterima komplainnya. Makanya coba lihat di dalam surat Al-Baqarah 282 kan, disuruh tulis, disuruh dicatat konsekuensinya, fal yumlil itu kan, rangkan dua si laki-laki 2. Kalau nggak ada laki-laki berarti laki-laki 1, perempuan 2. Kalau zaman sekarang pakai apa? Hitam di atas putih, ya, matre. Kenapa? Itu tadi ya, namanya hati bisa bolak-balik. Yang semua ini punya utang semua. Punya utang semua. Berutang semua. Yang selanjutnya Ibu Bapak jangan kaku jika isi umum ya. Jika sekiranya hutang kita dilimpahkan oleh orang lain gitu ya. Ya udah, misalnya si A menghutangi si B akhirnya nggak bisa bayar, tapi si C temannya si B itu mau bayarnya, terima lah. Jangan sampai ada apa namanya, ada apa namanya ya? Pokoknya nggak seneng aja sama orang, pokoknya lu harus bayar. Padahal temennya udah jamin, gue yang bayar nih, enggak, kudu dia yang bayar. Jangan. Ya, jadi mengalihkan hutang boleh dan itu bisa kita terima. Ya gitu Bapak Ibu ya. Itu adab yang menghutangi. Kalau adab yang berhutang, mau saya bacain apa enggak nih yang berhutang nih? Hah? Kalau tadi yang hutangin ya. Kalau yang berhutang, 1, bersyukurlah kepada Allah karena dengan menghutangi orang itu menjadi ladang pahala. Yang kedua, jangan menjanjikan tambahan ya. Nih wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ini kelengkapannya adalah wa tawasau bil haq. Kebaikan itu, kebenaran itu bisa kuat dan saling menunjang kalau terarah dari dua arah. Yang ini pengen ngejalanin syariat, yang ini enggak, susah juga. Tapi kalau yang ini yang menghutangi punya adab, yang berhutang punya adab, enak itu hutang. Tapi kalau salah satunya enggak punya adab, berat, ya kan? Yang ngutangin enggak punya adab, yang berhutang punya adab, tetap juga digencet, didolimi sama yang ngutangin, ya kan? Jadi masuknya ranah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ma wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang selanjutnya ketika berhutang, ngukur badan, ngukur istitoah ya. Makanya kalau di kantor tuh memang profesional kan, gajinya berapa, hutang cairnya berapa kan gitu ya. Itu memang bagus. Gajinya 5 juta, ngutangnya 100 juta. Ya orang juga yang ngutangin kruyem lah, ini tuh bayar apa enggak kan gitu kan. Kenapa? Suruh mikir-mikir. Karena konsekuensinya berat. Orang yang berhutang itu. Maka hutang itu kalau bisa lah jalan terakhir lah. Kalaupun mau hutang harus ngitung kira-kira mampu nggak kita nih gitu. Kalau nggak mampu jangan. Kenapa? Kan kadang orang gampangin kan, saya utang segini kok, nanti saya punya usaha. Itu sekarang berjalan sebulan 2 bulan belum tentu sesuai dengan harapan terjadi kan? Itu. Maka ukur hutang sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Karena ada orang yang utang pengen beli tas mahal-mahal, ya kan? Gitu ya Bapak Ibu ya.
biasanya punya kartu kredit tuh. Keren sih punya kartu kredit. Dulu waktu saya belum tahu orang punya kartu kredit, kayaknya orang kokai. Kalau bahasa keluarga saya orang punya. Padahal ketika ngerti orang punya kartu kredit, ngutang. Gitu kan? Iya. Terus mana ini? Dan layak libu wala yungkiru. Bagi orang yang berhutang, konsekuensinya apapun, hendaklah jangan berbohong dan jangan mengingkari hutangnya. Misalnya tadi yang saya jelaskan, jika sekiranya pada waktu berhutang gak ada catatan, gak ada saksi, maka kita yang menghutang ini, orang yang berhutang ini punya amanah gitu loh. Loh kalau misalnya dibawa ke pengadilan, tetap kalah Pak orang yang ngutangin Pak. Ya kan? Misalnya ngutang sekian ratus juta, gak ada bukti sama sekali, kemudian yang ngutangin mendakwa, kamu punya utang kepada saya tapi nggak ada bukti, nggak ada saksi, tetap kalah. Maka orang yang berhutang harus jujur, tidak bohong dan tidak mengingkari utangnya. Itu. Dan yang selanjutnya jangan manas-manasin orang yang berhutang dengan menambahkan riba di dalamnya. Yang selanjutnya, kalau misalnya udah punya duit, jangan diundur-undur. Hutang itu sesuatu yang harus disegerakan dibayar. Nah, itu aja lah masalah hutang. Kalau masalah bab riba, pokoknya gitulah Bapak Ibu, ngelebihin tapi dari akad awal itu jatuhnya riba. Tapi kalau tidak ada akad, tidak ada omongan dari awal, maka jatuhnya tidak riba. Itu artinya fa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, balikanlah penghormatan itu yang lebih baik atau yang sepadannya. Kan gitu kan ya? Misalnya kita diutangin 1 juta, kemudian kita pengen berterima kasih, pas kita kembaliin 1 juta kita tambahin, itu namanya boleh Pak. Tapi tidak ada akad di sebelumnya. Dan itu aja lah. Silakan tanya jawab. Ya Pak Darul. Banyak yang utang Pak Darul. Nanti arah. Kan kalau kita mengutangkan ke orang, kita mengingatkan juga untuk bayarnya. Sebenarnya ada batasan berapa kali kita mengingatkan ke orang bahwa dia juga dan gimana Pak Dan? Jadi saat kita mengutangkan ke orang, iya. Dia ada juga kewajiban kita untuk mengingatkan dia bahwa dia harus bayar. Iya, ngingetin. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu apakah ada batasan berapa kalinya? Dan jika umpamanya kita prinsip udah kalau 3 kali dikasih bilang mau bayar jadi berapa, apakah itu kita menjadi berdosa juga karena membiarkan? Yang pertama. Terus yang kedua mengenai tambahan. Mengenai tambahan itu kalau tadi kan di awal mau istilahnya mau ikut ujung aja itu merupakan tambahan ya. Nah kalau sekarang sampai datang walaupun secara angka tidak, tapi dia pokoknya saya akan menggunakan ke Anda, tapi jaminannya umpamanya ya KTP, Bulantika atau apapun diberikan. Nanti kalau hutangnya lunas, walaupun dengan tidak tambahan, ya diberikan lagi. Nah, tapi kalau dia tidak mengambil jaminan dia, apakah itu juga menjadi suatu tambahan riba atau karena ada ikatan kan juga diikatan kan? Iya. Itu aja terima kasih. Yang pertama tadi mengingatkan. Apakah ada jumlah tertentu di dalam mengingatkan orang yang berhutang kepada kita? Nggak ada. Nggak ada. Silahkan Pak. Selama Bapak belum ridho, ingatin terus. Itu hak Bapak untuk mengingatkan orang yang berhutang. Satu, niatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ibarat kata kita melihat ada seseorang yang akan jatuh ke jurang, kita ingetin dia secara luar biasa. Di luar dari
sebatas kemampuan kita untuk mengingatkan. Jadi tidak ada batasan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti kalau udah 3 kali ngingetin nggak selesai hutang, enggak. Silakan. Kenapa? Hutang itu sampai yaumil kiamat. Bahkan ketika orang yang berhutang ini jadi mayit, keluarganya pun harus ngomong. Itu berarti kan hutang nggak ada batasannya untuk diingetin. Dari libur itu tadi. Jadi tidak ada bilangan tertentu berapa kali kita ngingetin orang yang berhutang, gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Yang kedua, apakah jaminan misalnya kita berhutang itu enggak, itu bukan termasuk wilayah tambahan. Toh faktanya itu nanti dibalikin. Kalau jaminan tambahan kan nggak dibalikin lagi, ya kan? Kita ngutangin 1 juta, kemudian nanti bilang 1 juta 200, ya kan 200 nggak bakal balik lagi kan, milik orang yang mengutangi kan. Tapi kalau ini jaminan, itu adalah sesuatu yang bisa lihat, yang sesuatu yang mustahab juga sebagai jaminan agar apa? Agar orang yang berhutang punya jiwa amanah. Itu bukan termasuk akad tambahan. Jadi itu malah boleh, kita boleh seperti itu. Jaminannya apa? Ini motor udah. Nah, jaminan misalnya Pak ya, kita ngutangin orang ngasih jaminan motor, maka motor itu jangan dipakai loh. Ya, taruh di rumah. Kalau dipakai namanya bapak udah berbuat jasa terhadap dia, gitu. Nih, misalnya kita ngutangin nih 50 juta, kemudian ya udah nih. 50 juta misalnya berapa ya harga bitnya motor Pak Budi? Harga bit misalnya berapa tuh? Secondnya tuh kamu utang second berapa? 10 anggaplah. Kita ngutang 9 juta atau 7 juta nih, udah nih jaminannya motor. Nah, ketika jaminan itu kita pegang, kita yang mengutangi, jangan dipakai. Kalau dipakai, ya berarti kita nambah. Kan rusak. Mau dipakai rusak. Ya kan riba. Rusak itu kalau kita pakai, ya kan? Kalau kita nggak pakai rusak, ya udah orang nyatanya ngejedok doang di situ. Tapi kalau kita pakai, itu berarti kita ada nilai tambah, ada nilai kelebihan yang kita dapat. Hutang kembali normal, uang pokoknya, kita dapat kelebihan pakai motor dia. Kan bensin saya, bensin nyala, ada mesinnya, ada olinya, enggak gua oliin lagi, itu batangannya. Boleh ya? Ya dipanasin boleh. Bukan. Kalau enggak juga nggak apa-apa Pak, bukan urusan kita. Kalau misalnya kita taruh di itu jangan itulah. Kenapa Pak? Kenapa minjem Pak? Iya sih. Iya. Ketika dilunasi itu dosa kita dari ya, kalau soal melunasinya kan kewajibannya, tapi ribanya kan dosa. Ya banyak istighfar. Gitu ya Pak Dari ya. Ya udah istighfar. Kalau yang pertama berarti intinya ya sudah dijelaskan paling tidak ya, kalau tanya ini tidak mau berlanjut menagih. Itu. Terserah Pak, Bapak nggak ikhlasi juga nggak apa-apa. Di akhirat nanti dapat. Bener Pak. Tapi kalau Bapak sayang sama orangnya, ya silahkan mengikhlaskan karena pahalanya besar dan tidak menjadikan beratnya dia. Kalau intinya yang kedua, jaminan itu tidak termasuk kelebihan, karena jaminan itu kalau bahasa fikihnya i'arah, sesuatu yang harus nanti kembali sesuai dengan wujudnya. KTP kembali KTP gitu loh, ya kan? Bukan udah bayar 1 juta KTP-nya diambil, nggak bisa. Nah, sekarang kalau jaminannya tidak diambil, orangnya juga ditemui tidak bisa. Itu kita berdosa karena nyari, dia nggak ketemu juga. Tapi jaminan dari kita tuh, kita memang belum bayar. Jaminan kita sudah kita mau. Utangnya belum dibayar Pak. Belum dibayar. Mau kita ikhlaskan, tapi
si jaminnya kita di kita nih, saya tidak bisa mengembalikan juga karena tidak ketemu orangnya. Itu bagi diri kita. Nah, gimana tuh teman-teman ya, gimana tuh? Saya kembalikan. Saya kembalikan. Utang 7 juta, jaminannya motor Beat. Ya kan? Udah ditagih, nggak dapat di WA, nggak ada. Waduh, ditanyain teman-temannya nggak ada. Udah lah, saya ikhlasin 7 juta. Tapi motor di depan kita nih. Nah, apakah ini jadi harga barter jual beli? Belum ada akad. Maka yang beradab, yang baik adalah nih motor harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kalau nggak ada, cari saudaranya. Kalau saudaranya juga nggak ada, jual tuh motor, sodakohin untuk maslahat umum. Capek amat maksudnya. Jadi orang baik capek amat kayak di dosen. Itu luar biasa loh, ngahalalin hutangnya luar biasa 7 juta. Gitu. Berarti Ustaz motor tarikan atau mobil ya atau rumah yang orangnya gagal bayar, jabel itu nggak boleh. Iya kan? Iya. Ya gitu. Diambil terus. Kan itu banyak banget ya praktek seperti itu ya. Maksudnya orang yang kredit motor nih, itu kan dia hutang. Kalau dia nggak bisa bayar, itu rata-rata yang praktek yang terjadi adalah motornya atau mobilnya atau rumahnya itu ditarik. Sehingga ada potensi zolim kan sebetulnya. Ya itulah karena perekonomian kita belum bisa diatur. Uangnya hilang, DP hilang. Uangnya hilang, DP hilang. Kan dalam perekonomian Islam kan satu, nggak ada pedzoliman, nggak ada tindakan kebohongan, nggak ada tindakan goror, nggak ada tindakan culas, kecurangan. Cuman kan kita secara fakta kita belum sempurna menjalankan itu kan. Kita pengen jadi sempurna tapi faktanya begitu kan? Nggak bisa. Iya. Iya gitu. Itu nggak pernah undang pengajian ini. Kalaupun undang pengajian, ustaznya udah dibilang Pak, jangan bilang-bilang dulu ya. Pengalaman dulu pernah diundang. Pengalaman dulu saya pernah diundang. Pak Ustaz jangan nyinggung-nyinggung ribet ya. Aduh saya bingung. Pulang ke rumah dia saya bilang, gua ngaji nih dapat duit dari disim berarti punya haram. Oh enggak, orang dia sodako dia sendiri. Biasanya sebagai request begitu. Itu ya. Ada lagi Ibu? Oh ya Pak Sofian. Pak siapa dulu Pak Sofian? Ini Pak siapa Pak? Karidin. Arifin. Oh sesuai absen. Ya sebelah kanan. Enggak Pak Karidin. Ya Ustaz, yang tadi pertanyaan Pak Darul. Itu bagaimana kasusnya bagi masyarakat yang misalnya pegadaian. Iya. Pegadaian itu kan ada batas waktu yang harus dipenuhi, misalnya batas waktunya sebulan. Iya. Jaminannya emas 20 gram, yang juta. Iya. 1 bulan itu dia nggak bisa melunasi, emas itu jadi miliknya pegadaian. Ya itu betul, nggak bisa. Ya katakan haram. Iya haram. Saya harus katakan haram. Makasih Pak. Iya. Tapi Pak Ustaz, ngomongnya benar juga. Seandainya kan saat kita mengajukan mungkin di formulir ya mungkin ya. Ya masalahnya gini, saya ngerti Pak. Masalahnya apakah akad itu diperbolehkan Islam atau tidak? Itu kan masalahnya kan ukurannya segala jenis akad apakah sesuai dengan aturan Islam? Gitu kan? Tapi kalau disetujui gimana Pak sama kita yang dari Bapak? Kenapa? Mungkin kalau disetujui dengan tadi misalnya hutangnya sekian gitu kan, jatuh tempo sekian, jaminannya sekian. Jika silakan tidak diutangi maka duitnya berarti kan sebahasanya kayak jual beli. Tapi jadi masalah adalah apakah nilai jaminan dengan yang diambil itu sebanding? Itu tadi. Maka saya bilang apakah akad itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak?